Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Firlian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses perubahan tubuh manusia sejak lahir hingga dewasa. Proses ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh serta perubahan proporsi dan fungsi tubuh. Perkembangan fisik merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang seiring berjalannya waktu. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan, ukuran, dan berat badan hingga perubahan dalam komposisi tubuh, kekuatan otot, dan koordinasi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif melibatkan peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Perkembangan proses perubahan tubuh secara kualitatif, melibatkan peningkatan kemampuan dan fungsi organ tubuh, serta perkembangan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial emosional. Tahap-tahap perkembangan fisik. 1. Masa bayi, pertumbuhan yang sangat pesat, perkembangan motorik kasar dan halus, serta mulai berkembangnya kemampuan bicara dan bahasa. Yang kedua, masa kanak-kanak, umur 2-6 tahun. Pertumbuhan yang lebih lambat, perkembangan motorik yang lebih terampil, kemampuan belajar dan berbahasa yang meningkat, serta perkembangan emosi dan sosial. Yang ketiga, masa anak-anak, umur 6-12 tahun. Pertumbuhan yang stabil, perkembangan motorik yang semakin halus, kemampuan belajar yang semakin kompleks, dan perkembangan sosial yang semakin luas. Yang terakhir, masa remaja umur 12-18 tahun. Masa pubertas, pertumbuhan yang cepat, perubahan fisik yang signifikan, dan perkembangan psikososial yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, genetika. Faktor keturunan yang menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Misalnya tinggi badan, warna kulit, dan bentuk tubuh. Yang kedua, gizi. Asupan makanan yang bergizi seimbang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, serta pembentukan sel-sel baru. Yang ketiga, aktivitas fisik. Gerakan tubuh yang teratur membantu peningkatan perkembangan otot, tulang, dan sistem kardiovaskular. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan fisik meliputi 1. Lingkungan fisik seperti kualitas udara, air, dan tanah. Mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisik. Polusi udara, air yang tercemar, dan tanah yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan sebaya, dan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku dan kebiasaan seseorang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisik. Misalnya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak mendukung dan tidak memberikan stimulasi yang cukup dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini dapat mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami kekurangan gizi, mengalami akses terhadap layanan kesehatan terbatas yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Kesimpulan, perkembangan fisik merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang meliputi perubahan-perubahan pada tubuh manusia seiring berjalannya waktu. Meskipun perkembangan fisik memiliki batasan waktu tertentu, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja, pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup yang aktif tetap penting untuk menjaga fungsi tubuh dan mencegah penurunan fisik seiring bertambahnya usia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.